Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran Matematika SMA atau MA kelas 12. Bersama saya Muhammad Sahabuddin. Video pembelajaran Matematika kali ini akan membahas jarak antar garis, garis ke bidang, dan antar bidang. Kita mulai yang pertama, jarak antara dua bidang. Perhatikan gambar di samping. Ini ada garis G sejajar garis H. A pada G dan A aksen pada H. Jarak antara garis G, dua garis G dan H yang sejajar adalah panjang ruas garis A aksen. Di mana A adalah sembarang titik pada G dan A aksen adalah proyeksi titik A pada garis H. Contoh, pada gambar kubus ABCD EFGH di samping, jika panjang rusuk kubus adalah 8 cm, hitunglah yang pertama jarak antara rusuk AB dan rusuk GH. Dan yang kedua jarak antara rusuk AH dan rusuk BG. Baiklah, kita bahas penyelesaiannya. Yang pertama, jarak antara rusuk AB dan rusuk GH, AB dan rusuk GH diwakili oleh panjang garis BG atau juga AH, di mana BG dan AH adalah diagonal sisi kubus. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh BC kuadrat sama dengan BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sehingga BG sama dengan akar BC kuadrat tambah CG kuadrat, maka BG sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat 64, 8 kuadrat 64, maka 64 ditambah 64 sama saja dengan 2 kali 64 atau 64 kali 2. Kita taruh di depan 64-nya. Akar 64 sama dengan 8 kali akar 2, maka 8 akar 2. Jadi jarak antara rusuk AB dan rusuk GH adalah 8 akar 2 cm. Sebenarnya kalau kita hafal rumus diagonal sisi, jika ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8, maka diagonal sisinya adalah 8 akar 2. Kemudian diagonal ruangnya adalah 8 akar 3. BH ini panjangnya 8 akar 3. Selanjutnya untuk soal pertanyaan yang kedua. Jarak antara rusuk AH dan rusuk BG diwakili oleh panjang garis AB. AH dan BG diwakili oleh AB atau GH. Karena AB sama dengan 8 cm, berarti jarak antara rusuk AH dan rusuk BG adalah 8 cm. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu jarak antara garis dan bidang. Garis G sejajar dengan bidang U. Jarak antara garis G dan bidang U yang saling sejajar adalah panjang garis AB, dengan B merupakan proyeksi titik A pada bidang U. Sehingga AB tegak lurus garis G dan AB juga tegak lurus bidang U. Contoh, perhatikan gambar balok PQRS-TU-VW di samping. Diketahui panjangnya PQ 16, lebarnya 16. Nah, panjangnya 16, lebarnya 9, dan tingginya 12 cm. Pertanyaannya, hitunglah jarak antara rusuk QR dan bidang PSWT. QR dan PSWT. Kemudian yang kedua, jarak antara rusuk UV dan bidang QRWT. UV dan QRWT. Baiklah, kita akan bahas. Kita mulai yang pertama. Jarak antara rusuk QR dan bidang PSWT diwakili oleh panjang garis PQ. Jadi jarak QR dan bidang PSWT diwakili oleh garis panjang garis PQ atau SR. Karena PQ sama dengan 16, maka atau jadi jarak antara rusuk QR dan bidang PSWT adalah 16 cm. Bisa dipahami anak-anak? Yang kedua,
jarak antara rusuk UV dan bidang QRWT. UV dan QRWT. Nah, perhatikan sini. Jarak antara rusuk UV dan bidang QRWT diwakili oleh panjang ruas garis atau panjang garis XU. Jadi kita tarik dari U ke bidang QRWT, ada X nih dipotongnya, ini tegak lurus dengan TQ. Dengan menggunakan teorema Pythagoras maka diperoleh TQ kuadrat sama dengan TU kuadrat tambah UK kuadrat. Maka TQ sama dengan akar TU kuadrat ditambah UK kuadrat. Karena TU sama dengan 16, maka 16 kuadrat sama dengan 256. Dan 12 kuadrat UK sama dengan 12, 12 kuadrat sama dengan 144. Sehingga akar 256 tambah 144 sama dengan akar 400. Akar 400 sama dengan 20. Berarti diketahui TQ-nya sama dengan 20. Pada segitiga TQU berlaku bahwa XU sama dengan TU dikalikan UK dibagi TQ. Jadi mencari XU itu sama dengan sisi siku-siku kalikan sisi siku-siku dibagi sisi miring. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah dibahas ini. Sehingga TU-nya 16, 16 kali 12 dibagi 20. 16 kali 12 dibagi 20 sama dengan 192 dibagi 20 sama dengan 9,6. Jadi jarak antara rusuk UV dan bidang QRWT adalah 9,6 cm. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, kita akan lanjutkan. Yang ketiga adalah jarak antara dua bidang. Bidang U dan bidang V ini bidang yang sejajar. A itu pada titik A pada bidang U dan titik A aksen pada bidang V, di mana titik A aksen merupakan proyeksi titik A pada bidang V. Jadi jarak antara bidang U dan bidang V yang sejajar adalah jarak sembarang titik A pada bidang U dan A aksen pada bidang V, di mana A aksen adalah proyeksi titik A pada bidang V. Jadi inilah jarak dua bidang U dan V. Contoh, perhatikan gambar kubus ABCDEFGH di samping. Jika panjang rusuk kubus adalah 12 cm, hitunglah yang pertama jarak antara bidang BCGF dan bidang ADHE. Yang kedua, jarak antara bidang AFH dan bidang BDG. Jadi yang pertama BCGF dengan bidang ADHE. Saya kira ini sangat mudah ya. Jarak antara bidang BCGF dan bidang ADHE diwakili oleh panjang garis AB atau EF atau HG atau DC. Karena bidang ini dengan bidang ini. Jadi panjang diketahui karena panjang AB sama dengan 12 cm, maka jarak antara bidang BCGF dan bidang ADHE adalah 12 cm. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, selanjutnya yang kedua. Jarak antara bidang AFH dan bidang BDG. AFH ini yang berwarna biru. Kemudian bidang BDG ini yang berwarna merah. Jadi ini yang ditanyakan adalah jarak dua bidang yang sejajar yaitu AFH dan bidang BDG. Kita cari dulu titik tengah, garis tengah dari bidang AFH yaitu garis AP. Sedangkan bidang BDG garis tengahnya itu adalah bidang QG. Jadi jarak antara bidang AFH dan bidang BDG diwakili oleh ruas garis AP dan garis IG. Jarak antara garis AP
dan garis QG diwakili oleh panjang garis QR, di mana R itu adalah proyeksi titik Q pada bidang AFH atau pada garis AP, sama saja. Nah, kemudian saya gambar ini ACGE, saya gambar di sini. Nah, saya keluarkan. Ini gambarnya ACGE. ACGE. Nah, diagonal bidang ACGE. Saya gambar di sini. Ini P merupakan titik tengah. Kemudian Q juga merupakan titik tengah. Karena panjang diagonal AC sama dengan 12 akar 2, karena rusuknya 12, maka AK sama dengan 6 akar 2 dan QC sama dengan 6 akar 2. Sedangkan CG adalah rusuk kubus sama dengan 12. Untuk mencari panjang QG atau panjang AP, kita urai 12 ini sama dengan 6 kali 2. Kenapa pakai 6 kali 2? Kok tidak pakai 4 kali 3? Karena di sini 6. Jadi harus sama. 12 sama dengan 6 akar 2, sedangkan akar 2 kita ubah menjadi akar 4. Karena akar 4 sama dengan 2. Berarti 12 itu sama dengan 6 akar 4. Maka panjang QP sama dengan CQ sama dengan 6 akar 4. Jadi QP dengan CQ itu sama, 6 akar 4. Maka AP akan kita cari. AP itu sama dengan, karena di sini sudah ada 6 akar 4, di sini 6 akar 2, sudah sama namanya. Maka panjang AP sama dengan 6 akar 4 ditambah akar 2. Sehingga sama dengan 6 akar 6. Kemudian kita cari panjang QR. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa mencari panjang QR sama saja dengan mencari AK dikalikan PQ atau QP dibagi AP. Sehingga diperoleh 6, AK-nya 6 akar 2. Kemudian QP-nya sama dengan 12, IP 12 ya. Kemudian dibagi AP, AP-nya 6 akar 2. Maka 6-nya habis. Kita coret habis, tinggal 12 akar 2 dibagi akar 6. Kemudian akar 6 kita urai, yaitu akar 3 kali akar 2. Maka akar 2 dibagi akar 2 juga habis sama dengan 1, tinggal 12 per akar 3. 12 akar 3 adalah bentuk bilangan irasional. Maka kita rasionalkan penyebutnya dengan mengalihkan akar 3 per akar 3 supaya akarnya hilang. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3, sedangkan di atas 12 kali akar 3 sama dengan 12 akar 3. Maka 12 dibagi 3, maka hasilnya 4 akar 3. Jadi jarak antara bidang AFH dan bidang BDG adalah 4 akar 3. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah. Silahkan simak video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Kemudian setelah kalian paham, silahkan kerjakan soal latihannya. Jika kalian menganggap video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian, silahkan like dan subscribe video ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.